datangnya satu-satu, sekarang datangnya berdua. Apakah ini sebuah pertanda dari Virus dan Sony? Iya kan? Bajunya sama loh, hitam-hitam ya kan? Ya. Nah, sebelum kita ngerumpi sama mereka berdua, ya kita lihat dulu profilnya. Apa sih mau kita omongin sama mereka ini? Ini dia untuk Anda. Jaga matamu dan pandanganmu, jangan memandangku. Virus Arafik, bintang sinetron sekaligus pedangdut kelahiran Jakarta 6 Maret 1986 ini merupakan bungsu dari 9 bersaudara putri pedangdut legendaris Arafik. Setelah 2 tahun bercerai dari Gali Ginanjar, Virus kini dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan adik Almatiana, Sony Septian. Baru-baru ini beredar kabar jika dirinya dan Sony sudah bertunangan. Dilihat dari postingan mereka di Instagram di mana Virus tampak mengenakan kerudung putih dan Sony berbaju batik. Mengapa Virus dan Sony belum menjawab tuntas kisah di balik foto itu? Benarkah mereka sudah bertunangan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kok dua-duanya kayaknya agak tegang gimana ya? Saya kalau lihat mereka di Instagram story-nya berdua, terus kemana-mana berdua, terus gitu. Kenapa nggak tegang kan? Lemes-lemesin aja ya, lemes-lemesin ya, Sony ya. Oke, baiklah, kita akan rumpifikasi. Rumpita. Yang mana rumpifikasi? Oh ya, artikel dulu ya. Coba lihat artikelnya, bunyinya adalah, oh ini bukan artikel, ini dari media sosialnya. Nah ini loh yang ditanya-tanya orang, rapi banget ya. Sony rambutnya belah kanan ya, teratur. Ya Allah, sampai rebah semua gitu, maksudnya kayak mukanya tuh lebih resmi gitu, makanya bilang ini tunangan apa enggak? Itu sebenarnya acara apa sih? Tunangan. Itu pengajian untuk tunangan. Yo. Tetap enggak, itu pengajian. Jadi memang itu pengajian keluarganya dia, aku diundang datang gitu. Nah terus udah gitu aku datang aja dan memang kita nggak janjian juga bajunya samaan gitu. Memang tiba-tiba ternyata pakai putih-putih dan emang itu foto bagus ya, kita post yuk gitu doang. Enggak, tapi kok ada bunganya? Itu bunga apa? Ya kan Sony emang suka ngasih bunga. Dia suka bunga. Oh gitu. Kalau cincin yang kamu gini-giniin kemarin di instastory kamu tuh apa? itu dikasih. Itu apa coba? Itu dikasih doang sama dia, baru dikasih, bukan lamaran. Dikasih dan belum lunas kok itu. Coba dong lihat mana cincinnya. Itu yang sebelah situ, coba lihat. Oh, udah rumpi. Ya namanya emang rumpi ya kan. Ada ya. Bener kan aku? Oh baru dikasih, ngasihnya cuma gimana? Dikasih doang. Gimana ngasihnya gimana? Ini buat lo. Ya Allah. Dilempar gitu. Tangkap. Ada momen spesial apa Sony ngasih cincin? Itu pas ini aja sih. Pas baru pertama kali officially jadian aja, aku langsung ngasih bunga sama cincin buat dia. Terus kan kalau kata orang sesuatu yang melingkar itu kan nggak akan pernah putus. Jadi harapannya kita berdua akan terus sama-sama, nggak akan pernah putus selamanya. Gitu. Ngasihnya pas yang lagi pertemuan keluarga itu, yang di restoran itu apa sesudahnya? Iya ya. Apa Sebelum pas sudah jadian baru dikasih. Terus sudah jadian baru dikasih. Oh gitu. Terus kamu nggak pakai cincin juga yang samaan? Enggak dong. Gak ada. Aku dari atas sambil ngeliat dia. Sebel. Oke, jadi ini enggak ya? Bukan. Ini cuma pengajian di keluarganya. Keluarga aku. Keluarga kamu. Oke, baik. Next, ada tayangan. Kita mau tanya. Ini kalau menurut kamu ini tayangan ini gimana? Coba kita lihat tayangan yang berikut. Tapi soalnya waktu pengajian itu kamu rapi banget gitu, pakai batik, ya kan, rambutnya rebah gitu. Iya dong, kan ngajak. Apa? Ayo mau ngajak bilang, apa? Ayo. Ngajak ya. Ngajak salon. Jadi harus. Emang Virus datangnya sama siapa? Sendiri aja, kamu nggak bawa keluarga? Oh enggak. Terus kamu pasti kan ada kakak-kakak kamu pas segala macam. Terus diapain pas pengajian itu? Sebenarnya kayak lebih ke pengajian agama aja. Habis itu ya kayak kita ngobrol-ngobrol, lebih pengenalan, dia lebih dekat sama keluarga aku. Nanti gitu. Kita mungkin mau pengajian juga di rumah keluarga dia, ngaji, belajar ngaji. Itu kan makin mencurigakan kan ya dari keluarga ini pindah ke keluarga ini, kan kita jadi bingung ya kan fotonya ya. Oke. Kalau misalnya nih rencananya nih, kamu punya bayangan nggak sih kalau nanti ngajak dia nikah tuh spesial? Kan kalau kamu ngajak jadiannya kan spesial tuh, pakai bunga, ngajak jalannya aja udah pakai bunga gitu. Kalau lamaran udah kebayang belum sih Sony nanti kamu maunya gimana gitu? Ada nggak? Gimana ya?
Nggak sebenarnya kalian mentang-mentang perempuan berdua ya. Kita Jadi liatin dia pengen aja. tahu ya. Apakah kamu akan memberikan cincin yang lebih besar lagi matanya? Ya segini sayangnya. Segini ya. Enggak, tadi dia bilang pengen batu akik aja katanya. Batu bacan ya, batu bacan. Dia udah milih. Enggak, kemarin sih sempat bilang kalau nikah itu putih udah biasa, kita udah siapin warna kuning. Warna kuning. Kamu setuju, Fairuz? Cuma kayak bicara-bicara seru-seruan aja ke depannya. Cuma bakal kayak iseng-iseng apa. gitu. Enggak, kamu setuju nggak tapi dari Kuning hitam. kuning hitam? Oh ya ampun, kayak Pikachu ya, kuning hitam. Iya, jadi kan lagi musimnya Pikachu, jadi kita pakai. Oke, next artikel coba kita lihat bunyinya apa nih. Set. Bikin Elma Theana kelabakan, Fairuz Arafik akhirnya dilamar Sony Septian, tetap kelihatannya. Ya kan, soalnya di Instagramnya itu kan banyak, ini acara apa nih? Lamaran ya kak ya? Lamaran ya? Masuk deh tuh Elma Theana komentarin, ini acara apa ya? salah komen lagi. Salah komen makin bingung. Kok Kak Elma nggak tahu kalau ini ada apa gitu. Karena memang nggak tahu gitu. Kok dia tanya ini acara apa? Enggak, dia mungkin Nggak nggak gini. inget foto itu di apa mana? gitu. Dan tiba-tiba katanya semua wartawan nelponin dia. Iya, Sampai iya. pagi-pagi aku bangun tidur dia bilang, Sony tanggung jawab gue diteleponin wartawan nih, kata dia gitu. Ya udahlah ya, gitu-gitu. Terus dia juga bingung jawab apa. Dia bingung jawab apa, tapi memang pada saat itu kita lagi pengajian. Oh iya benar ya. Oke, next. Kalau ini tayangan ada Viti ya. Viti coba kalau Viti ini tentang apa, kita lihat komentar pasangan ini. Ini tepuk tangan gini banget ya. Dan Fairuz menjawabnya, dan dia harus bertanggung jawab. Gimana Sony? Itu kan kalian udah ya pasti dari awal pasti itu udah menjadi pembicaraan juga kan ya, atau ini? Ya karena sebenarnya dia juga ngomong seperti itu, ini untuk masa depan, dan tujuan aku deket sama dia juga serius kok, nggak main-main juga gitu. Kalau dibilang dia pengen yang tanggung jawab untuk keluarganya, otomatis saya pasti akan ngelakuin yang terbaik mulai dari fase sekarang ini sampai nanti ke depannya. Kamu udah sedekat apa sekarang sama Fas? Bisa dibilang deket banget sih ya. Udah Antarin sekolah? nganterin sekolah pernah, jemput juga pernah, terus kayak Bobo bareng sama Fas? bareng sama Fas, bobo siang. Bobo tapi. siang, iya bobo siang ya. Kan siang. anak kecil masih tidur siang ya. Ini ada foto nih, coba lihat, kita lihat fotonya. Tuh, bobo siang di mobil lagi ya. Dua-duanya sama-sama tidur loh ya. Iya, ini lagi main, kita lagi main terus mau ke mall gitu, terus di mobil bercanda, terus dia naik bercanda, ketawa-tawa, tiba-tiba ketiduran dua-duanya, dan difotoin sama Fai. Aku juga nggak tahu, kalau tahu bisa lebih ganteng dikit ada gayanya. Masih untung loh, untung itu agak rapat bibirnya ya. Iya makanya. Dua-dua, lucu banget sih. Kamu kalau lihat ini gimana rasanya, Fairuz? Seneng banget lah gitu, karena waktu aku fotoinnya itu sebenarnya banyak banget kan aku fotoinnya gitu, aku banyak fotoin, terus seneng aja, lucu gitu. Salah satu foto favorit. Salah satu foto favorit yang menunjukkan bonding mereka berdua gitu ya. Iya. Fas sudah manggil apa ke kamu, Sony? Sekarang manggil apa? Ini lucu, dia sekarang udah manggil Dedi ya, Udah manggil iya. Ini kan anak Fairuz udah panggil ayah ke adik Elma Theana, tanda tanya. Ini jawabannya udah salah. Panggilnya bukan ayah, tapi Dedi. proses dia manggil Dedi juga lucu. Kenapa, gimana? Awalnya lagi pergi di mall, terus dia manggil Dedi. Aku kan nggak nengok karena nggak ngeh kan. Dedi, aku nggak nengok. Tiba-tiba dia gini, Om. Langsung, aku nengok gitu kan. Aku nengok. Tiba-tiba dia panggil lagi Dedi. Aku nggak nengok lagi. Om, aku nengok lagi. Lama-lama dia gini, Om Dedi. Sayang. Iya. Makanya lucu banget, gemes. Tapi sekarang udah Dedi. Udah Kalau Dedi. panggil Fairuz adalah Mami. oh iya benar-benar Mami and Dedi. Gimana rasanya kamu ada yang manggil Dedi? Itu kan berarti Apa ya, karena baru pertama kali merasakan itu, dan ketika dapat panggilan itu awalnya kayak gitu kan, lama-lama ya mungkin udah terbiasa. Dia lama-lama kayak gini, Fas, Dedi gak suka ya kamu. Ya, jadi gitu. Awalnya masih malu ngomongnya kan, gitu loh. Tapi masih Dedi, masih gitu-gitu. tiba-tiba Tapi jadi sekarang Dedi. udah kayak biasa. Udah banget. biasa sekarang. Oke, baiklah. Ada next artikel coba yang berikut artikelnya. Bunyinya adalah Gali Ginanjar disebut berita Fairuz Arafik dilamar Sony. Hoax, kata dia. Hoax. Apakah betul hoax? Apakah itu berita emang sengaja dibikin aja biar rame gitu ya? Kita akan bahas bersama pasangan ini. Tetap di Rumpi.
kita dudukan di kursi, bukan kursi pelaminan, belum ya. Ini adalah kursi fitnah atau fakta. Udah pernah kan? Udah pernah ya? Fairuz sudah berapa kali? Aduh, berapa kali ya? Kamu sudah berhak mendapatkan payung cantik ya. Tadi belum. Oke, kita akan tanya-tanya ya. Mungkin pertanyaan ini akan lebih kepo daripada pertanyaan keluarga kalian masing-masing kepada calon-calon pasangannya. Serem amat. Oke, jawab dengan jujur. Oke, siapa yang akan saya tanya duluan? Pertanyaannya adalah kepada Fairuz Arafik. Fitnah atau fakta? Kalau sesungguh-sungguhnya alasan kamu itu suka dan tertarik sama Sony itu adalah karena Sony itu pintar banget kalau lagi ngegombal. Fitnah atau fakta? Fitnah deh kayaknya. Bukan ya? Tapi dia jago ini nggak speak itu jago nggak sih? Kata-kata rangkaian mutiara. Dia tuh lebih ke pembuktian sih ya? dibanding ngomong gitu. Oh ya? Kan kalau cowok kan ada yang kebanyakan cuma ngegombal doang. Kalau dia tuh pembuktian, jadi dilakukan gitu, benar-benar dilakukan. Iya. Nah kalau melihat ini bagaimana? Coba kita lihat, putarkan tayangannya. Emang kamu suka PHP-in cewek emang? Dulu Emang suka PHP? Kalau PHP-in cewek itu gimana? Ayo lo. Beda. Enggak, aku nggak seperti itu. Enggak, tapi kalau ini berasa beda ya. Enggak, kalau dulu-dulu kan aku nggak tahu. Nanti keringetan gitu loh Sony. Takut nih. Enggak ya. Kalau sama Fairuz ini beda ya? Sorry, kalau sama Fairuz ini beda ya? Beda dong. Yang kayak gini-gini kalau nggak diseriusin sayang banget. Ini serius. Tunggu. Fairuz, kamu nggak ngerasa itu sebuah kata-kata yang agak... Kalau ini lagi ngegombal. Kalau ini ngegombal. Biasanya nggak kayak gitu ya? Oke, baiklah. Fitnah atau fakta? Sony, kalau kamu itu sebel sama Fairuz, kalau Fairuz itu suka ngambek, fitnah atau fakta? Fakta. Ngambeknya gimana? Fairuz tuh ngambeknya gimana? Enggak, dia tuh kan mungkin karena dia anak bontot ya. Terus dia juga manja. Jadi mungkin kadang dia suka ngambek tidak pada tempatnya. Contohnya tidak pada tempatnya itu gimana? Misalnya di tempat sampah. Enggak, karena dia kadang lebih banyak ngambeknya sih. Cuma nggak apa-apa mungkin karena... Terus kamu kalau dia lagi ngambek tuh gimana caranya supaya dia itu ini? Aku cuma diemin aja, ntar lama-lama ya aku baik-baikin, dia baru luluh lagi gitu. Sebenarnya kamu Fairuz, kamu kalau lagi ngambek itu kamu lebih suka diapain? Ya di ini sih, maksudnya tahu kalau udah aku ngambek ya. Kalau ini agak-agak seneng sih. Oh ya boleh juga. Ide bagus ini bagus. Ya maksudnya perempuan kan pasti pengen dibaik-baikin gitu ya. Jadi kalau dia ngambek jangan dilawan ngambek juga ya. Iya, jangan tuh ya. Kalau perlu setiap kali ngambek kasihlah bunga, cincin, apa kalung, anting gitu ya. Ngambek mulu ntar dia. Fairuz, fitnah atau fakta bahwa meski kamu itu sama Sony sudah klop banget, tapi sesungguhnya Fairuz dalam hati kamu itu masih ada agak ragu karena kamu masih trauma dengan pengalaman masa lalu. Fitnah atau fakta? Kalau sekarang sih udah enggak sih. Sekarang udah enggak? Dulu sempet ya? Dulu pasti setiap orang yang pernah mengalami suatu hal yang serius resmi kan gitu, pernikahan pasti berpikir lagi untuk melakukan itu kan. Dan sekarang sih alhamdulillah udah enggak. Sekarang enggak itu karena memang sudah karena waktu atau karena ada Sony ini beda? Karena dia ngeyakinin aku bahwa dia bener, kan jujur aku nggak pernah diperlakukan sama laki-laki se-sweet ini sama dia gitu. Perjuangan dia luar biasa, perjuangannya luar biasa. Contohnya kayak apa sih? Yang kayak gimana tuh selain bunga itu tadi? Dan dia tuh bisa nulis kertas sampai ratusan terus ditulis dengan kata-kata puitis sama dia terus ditempel di satu tembok penuh gitu, semuanya itu buat aku. Dan itu nggak gombal? Enggak sih, aku ngerasa itu dari hati. Kita kan bisa ngerasain perempuan ya, itu feel banget dari hati. Karena itu tulisan selain kayak kata-kata apa yang dari hati, itu kayak ada beberapa pesan buat dia untuk kedepannya supaya jadi lebih baik gitu sih. Betul. Ya ampun. Fitnah atau fakta kepada Sony? Sony, kalau kamu lagi ngambek, kamu itu paling suka nggak ngambek lagi kalau kamu dipuji-puji mirip Sarukan. Fitnah atau fakta?
Sony, itu kamu Sony. Ya ampun. Ya Allah, ini lucu banget foto kamu tahun kapan? Ini waktu zaman boybandan. Kamu belum pernah lihat foto ini Sony dulu? Enggak, saya lagi fokus ke Syaharukannya. Emang yang aku jujur? Nggak, fitnah. Fitnah ya. Fitnah atau fakta kepada kalian berdua? Bahwa kalian itu berencana menikah pada bulan Maret tahun 2017 bersama dengan ulang tahun Virus. Fitnah atau fakta? Fitnah ya. Fitnah. Kok kamu lihat Virus dulu? Apa sih, Mbak? Ya. Wah, bahaya lu. Kamu aja jawab deh. Apa fakta lagi fitnah? Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Fitnah. Tapi mukanya Sony tuh yang fitnah atau fakta, ayo. Sony jawab. Saya boleh tanya nggak dapat pertanyaan ini? Sony jawab. Oke, saya jujur. Iya. 32 Maret kita akan menikah. Tepuk tangan dulu buat pasangan ini. Silakan. Tapi kayaknya ada kado spesial dari Sony ya buat Virus pada bulan Maret. Kayaknya loh ya. Ya nggak sih Sony, nanti kita buktikan ramalan saya. Baik, kita sekarang describe foto. Kita akan menunjukkan foto. Tolong jelaskan perasaan kalian kalau lihat foto ini dan apa makna foto ini. Berikut foto yang pertama untuk mereka berdua. Ciela. Ini adalah Virus enggak Sony sama ini kakak kamu dan kakak ipar ya. Abang ipar sama kakak. Gimana rasanya ketemu sama kakak dan kakak iparnya Virus? Itu awalnya deg-degan banget sih, kata dia awal-awal ini abang ipar aku orangnya galak banget, kata dia gitu kan. Dia kalau nggak suka sama orang pasti nggak suka ditunjukin. Dan kakaknya pun seperti itu. Akhirnya pada satu waktu kita ketemu awalnya sama kakaknya dulu, Kak Fadia. Aku ketemu di acara salah satu partai gitu. Cium tangan, ngobrol-ngobrol, terus enak orangnya. Sampai akhirnya ketemu lagi sama abang, mulai ngobrol-ngobrol, ternyata enak juga dan mereka welcome gitu. Akhirnya saya malah jadi sering nge-gym dan pergi sama abangnya dibanding sama aku. Oh, ya ngomong soal nge-gym, aku jadi lihat tangannya abangnya loh. Ya. Rajin nge-gym kayaknya. Iya. Oh, jadi akrab nih, udah ya. Udah dong ya, berarti udah Oke gitu ya. Kalau sama kakak dan kakak ipar ini udah oke. Iya, orang keluarga yang lain oke. Dan berantem dia terus dibelain. Oh gitu. Iya. Ya dan kayak Bang Ashraf pun kalau misalnya ngenalin ke teman-temannya, kenalin nih calon adik iparku gitu. Oke, kalau berikut next foto kalau yang ini. Set. Nah, kalau ini Elma dan Sony. Kok tadi kan keluarganya Virus. Sekarang Virus, kalau sama keluarganya Sony gimana? Elma, kalau buat kamu Elma Teana tuh kayak apa sih orangnya? Baik banget sih keibuannya gitu. Soalnya Kak Elma tuh selalu bilang, Virus kalau ada apa-apa, kalau Sony nakal, Sony kenapa-napa bilang sama aku ya, ntar aku yang tegur katanya. Emang gitu, emang Elma suka galak sama kamu kalau ada? Iya, tiba-tiba Kak Elma nelpon doang nih, aku lagi di jalan, lagi ada sedikit slack lah ya. Lagi slack sama dia. Lagi dikit, tiba-tiba nelpon, Son! Kenapa sama si Fai? Lah, nih anak ngadu kayaknya. Dia ngadu. Enggak apa-apa. Cepetan, jangan berantem-berantem. Awas kayak gitu-gitu jadinya. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita akan kuak kalau biasanya. Kalau biasanya kan Sony menjelaskan tentang dirinya sendiri ya. Sekarang kita akan tanya mengenai Sony dari mata kakaknya. Seperti apakah Sony ya? Apakah benar dia tuh orangnya tuh yang gitu begitu ya? Ya. Selain berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Juga Om Deddy dan Virus. Om Deddy. Nah ini mumpung ada Elma Teana ya. Sebenarnya kalau Sony nih, lihat Sony sekarang sama Virus, ngeliat beda nggak sih dibandingkan Sony dengan yang lain-lain? Hidupnya lebih ceria. Oh, hidupnya lebih ceria. Lebih berwarna. Ada yang ngurus soalnya. Oh, ada yang ngurus. Emang biasanya gimana? Apa sih kebiasaan buruknya Sony itu biasanya? Berantakan. Aduh, kayak kapal pecah.
Betul emang begitu. Betul banget. Jadi kalau aku sama dia tuh emosinya tuh berantakan banget karena masih bujang. Aku bilang cepetan deh cari pacar, dia pusing gitu kan. Dia itu emang Sony itu bungsu ya? Enggak, masih ada lagi masih ada adik lagi. Laki. Oh laki juga. Oh tapi dia ini yang paling berantakan. Tapi kalau soal tadi kan dibilang ya, dia tuh bisa menulis kata-kata berlembar-lembar ditempel. Oh masa? Iya ratusan. Kamu tahu atau itu baru tahu yang kayak gitu? Dia aja kaget pas pertama kali Nembak itu ya, Fai di Kak? depan Kak Elma dan seluruh keluarga. Iya, so romantis bener. Waduh, kita keluarga semua diundang. Kirain mau ngapain? Nggak tahu cuma mau nembak virus. Pakai kembang, ya ampun. Romantis bener, udah puyeng. Sampai puyeng. Jadi itu sengaja keluarga diundang sama dia. Diundang semuanya, mama, adik, semua lah kita Semua komplit ada. lah untuk menyaksikan ini ditembak virus gitu. Sebelumnya nggak pernah yang namanya Nggak, begitu. aku baru ngeliat adikku, ya ampun adikku kayak gini ya. Oh ternyata gagah perkasa tapi rinto gitu. Emang dia gagah perkasa orangnya. Anaknya gini agak-agak anak model-model. Enggak, kalau Sony ini apa namanya badannya doang gede. Tapi kalau sedih, aduh meweknya lama bisa 1 tahun. Jadi dia melankolis ya. Oh, melankolis. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada masalah sama ceweknya gitu ya, itu dia nah sedih gitu. Lama tafnya. Gama ini satu Indonesia nonton. Oh ya nggak apa-apa. Tapi dia setia kok. orangnya setia. Setia, soleh. Alhamdulillah, sholatnya bagus gitu. Itu Udah yang membuat tenang virus jatuh cinta kan? Oh iya. Oke. Nah sekarang kita akan menunjukkan foto-foto ini adalah rumpi nostalgia ya, metamorfosa. Metamorfosanya siapa yang mau kita tunjukin? Ya gantian nih cerita. Yang pertama adalah ini dia. Serem ya. Ini ya. Aku ingat banget ini gadis penjaga pintu tol. Yang tengah ya, Elma ya. Iya. Ini nih. Coba ceritain. Sony cerita tentang kakak kamu Elma Tiana. Itu sebenarnya orangnya kalau di rumah itu kakak yang kayak gimana sih Elma ini? Kak Elma ini sebenarnya dia udah seperti aku. Iya. Udah seperti kepala rumah tangga juga ya, karena dari aku kecil apa-apa selalu sama Kak Elma. Kak Elma juga selalu buat mama berarti banget, buat adik-adik aku. Kita sekolah dari Kak Elma semuanya. Terus Kak Elma ini sangat ngemong banget dibanding Kak Rensi yang agak rockstar gitu. Kalau Kak Elma tuh yang memang keibuan, apa-apa tuh ngomongin sesuatu nasihat dari segi agama, dan itu lebih Itu dari dulu tuh. dari dulu penyampaian sebelum saya sudah jadi gadis pintu tol, terus itu gadis Bantar Gebang. Itu juga begitu. Iya, dia setelah berhijab sih semuanya, jadi dia lebih agamais dan penyampaiannya kita lebih mengerti dan jadi lebih paham. Oh, nggak nyakitin atau tidak menjudge setiap orang yang dinasehatin. Lebih wise gitu. dia ya. Lebih wise. Oh, cucu. Ada tayangan ini mengenai Elma Tiana. Apa itu? Coba kita lihat. Elma Tiana tuh zaman dulu ya ampun hits ya, kurus banget sih itu dulu ya. Itu kurus karena emang kurus atau sedang ada prahara itu waktu itu? Kurus, Oh emang kurus ya. Waktu Elma Tiana yang dulu itu yang kayak model waktu itu kayak gimana? Berubah kah dari yang sekarang? Berubah banget, biasanya dia di atas meja, sekarang kayak lebih mimbar-mimbar. Oh dulu gaul ya, Gaul, masih gaul. Yang kayak gaul. rambut pendek tuh masih. Waktu kayak Elma sibuk sinetron yang zaman dulu kayak gitu, kamu umur berapa Sony? SD apa? Pokoknya masih kecil. Masih kecil. Iya, Oh, masih oke, kecil. baik. Next, kalau ini metamorfosanya siapa? Coba kita lihat. Ternyata boy band ya. Iya, lip sync mulu kalau manggung. Rambutnya culun banget Iya ampun. Coba cerita kok bisa dulu tuh tiba-tiba jadi boy band tuh gimana ceritanya? Dulu kita sama teman-teman yang lain ada di salah satu acara pemilihan Jomblo ya? Jomblo itu gitu kan. Terus karena di antara 12 orang itu kita yang paling rame, sampai di acara itu kita dipertahankan sebisa mungkin jangan keluar. Dan ketika acara ini habis, kita supaya tetap ngumpul gimana ya? Akhirnya tercetuslah bikin boy band namanya The Biancherox. Dari berbagai macam background, dari paranormal, penyanyi dangdut, Benigno, Ki Joko Bodo, pelawak, Mas Ginanjar, kayak gitu-gitu. Semua profesi. Makanya tagline-nya semua boleh jadi boy band, karena boy band tapi isinya orang tua semua. Iya. Jadi kamu yang paling muda ya? Enggak ya? Kamu yang keren-keren Aku doang yang muda. Oh iya. Itu Oke, next paling kalau ini metamorfosanya siapa? Coba kita lihat. Aduh.
Gak banyak berubah ya, tetap. Kamu sebenarnya kalau disuruh milih mau jadi artis apa penyanyi dangdut? Aktris kali ya, aktris. Jadi sebenarnya. Oh, aktris sebenarnya. Saya marah, saya mau jadi dua-duanya. Tapi lebih keringetan kalau suruh nyanyi tapi ya mungkin ya. Iya, lebih keringetan. Harus lebih banyak jam terbang. Iya. Ya kan di sini nyanyi kalau gitu ya. Aduh, apa lagi nyanyi? Oke, bahkan ada publikasi artikel, coba kita lihat apa artikelnya mau kita bahas. Elma Tiana akui takut ketemu dengan Reza Artamevia. Loh, kok gitu sih? Kita akan tanya setelah berikut ini, tetap di Rumpi. No secret. Elma Tiana, kan kamu sudah pernah datang ke Rumpi tapi belum pernah datang ke duduk di kursi ini kan, belum ya? Jadi ini adalah perdana kamu duduk di kursi ini ya. Keras memang, betul sekali. Jadi kalau udah duduk di sini itu tahu artinya kamu harus menjawab dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fitnah atau fakta, Elma Tiana? Bapak dulu. Di era 90-an kamu itu sering banget dibilang mirip sama Lulu Tobing. Fitnah atau fakta? Fakta. Zaman dulu. Kalau sekarang sih ya masih agak mirip-mirip dikit lah ya. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu itu, Elma Tiana, kalau lagi di rumah itu kamu sering tukar-tukaran alat make up sama anak kamu. Iya. Umurnya dia 17 tahun ya? Hah? Umurnya udah mau 17. Udah 17 ya, 17. mau 17, udah lupa dia anaknya umur berapa ya. 17 ya Bu ya, anaknya udah gede, tuker-tukeran make up. Fitnah atau fakta? Karena kamu itu sekarang lebih overprotective sama anak kamu. Fitnah atau fakta? Benar. Kenapa? Karena udah 17. Karena pengalaman pribadi sih. Apa? Kamu yang kamu pesen-pesenin sama anak kamu apa? Nggak boleh keluar lebih dari jam 12 malam. Terus kalau punya pacar harus ngomong. Kalau di rumah teman tuh teman siapa, namanya siapa, ibunya rumahnya di mana, orang tuanya siapa dikenalin. Oh gitu ya. Jadi dia nggak boleh pulang lewat dari jam 12 malam. Iya. Kalau ibunya dulu waktu umur 17 pulangnya berapa? Nggak pulang. Yang ketawa Sony di ujung sana. Ada ketawa. Fitnah atau fakta? Karena saat ini anak kamu sudah dewasa dan banyak yang naksir. Jadi kamu itu juga sering kepo-kepoin cowok-cowok yang lagi deketin atau PDKT sama anak kamu. Fitnah. Oh iya, itu fakta. Oh, kamu kepoin? Oh kepo, harus kepo. Di Instagramnya kamu harus ini. Oh iya. Kamu follow itu? Oh follow. Serem ya. Terus. Ya pokoknya anak saya harus bikin dia itu nyaman sama saya supaya apa-apa cerita lah gitu. Oh, iya. Pas dia cerita, aduh anak gue begini banget ya, gitu. Malu juga. Kok ketawa ya Sonia? Emang ibunya dulu kayak gimana nih waktu dulu? Ya fitnah atau fakta? Bahwa alasan kamu enggan bertemu dengan Reza Artamevia itu bukan karena takut, tapi kamu sudah tidak mau lagi dilibatkan dengan kasus itu. Fitnah atau fakta? Bener ya? Iya. Udahlah ya. Udah jangan ada nanya-nanya itu lagi deh, bosan bosan gitu. Ya udah. Jadi nggak maju-maju. Nggak maju-maju, masih ya kelanjut. Ya nanti Februari lah, lihat nanti aja. Malah ditanya jawab juga loh dia. Fitnah atau fakta? Bahwa kamu akan meninggalkan dunia hiburan dan akan konsentrasi membangun usaha kamu di bidang kuliner. Fitnah atau fakta? Oh enggak, belum. Semuanya pokoknya masih dijalanin. Jangan ditinggalin karena biar bagaimana itu kan udah mendarah daging ya. Jadi mendarah daging, jadi udah nggak bisa ditinggalkan gitu aja. Tapi ya FTV masih boleh. Masih. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Elma Tiana. Gak sakit kan Bu? Gak sakit ya? Silakan balikan dulu. Udah ya? Iya. Dia udah panik aja ditanya. Oke, baiklah. Nah, kalau itu tadi nggak menyakitkan, yang ini baru sekarang akan agak pedes-pedes sedikit ya. Kita akan tunjukin foto. Oh ya. Ada foto kan? Coba kita lihat foto siapa? Tolong deskripsikan foto ini maknanya buat kehidupan kamu, Elma. Oh Isya, kalau ngomongin anak ya luar biasa. Anak itu sangat berharga sekali buat saya. Dan saya kepengen, karena dulu kan kita jauh sama orang tua. Jadi saya ingin menjadi orang tua yang seutuhnya buat anak saya. Maksudnya kamu dulu jauh dari orang sama orang tua? Iya, dulu kita kecil-kecil semuanya dipisah gitu. Jadi memang udah harus terpisah dari orang tua, kerja sendiri, banting tulang sendiri gitu. Jadi begitu saya punya anak, saya kepengen menjadi orang tua yang baik buat anak saya. Oke, ada sebuah tayangan buat Elma Tiana. Coba kita lihat yang berikut ini.
Hai Bunda, semangat ya. I love you Bun. Udah gede banget ya. Udah kuliah. Udah mau kuliah? Udah kuliah. Udah kuliah? Udah kuliah. Jadi ibu kapan mantu, Bu? Aduh, si Ipau panggilannya si Ipau. Si Ipau adiknya dulu lah ya. Ini jadi adiknya nikah kapan? 2017? 2017 sih ya, mudah-mudahan ya. 2017 deh. Next foto coba, kalau yang ini ceritanya apa? Itu Julianda Baru. Aduh, suamiku ya Allah. Alhamdulillah dapat suami yang soleh, yang mengerti, yang sabar. Ibarat kata aku nyaman di sisi dia lah. Apapun yang terjadi, pokoknya suamiku tuh selalu mendampingi. Selalu mendampingi. Suaminya tuh kesibukannya apa sih sekarang? Masih kan dulu pernah punya bisnis pertanian masih. Jadi ini kita udah lama loh nggak kurak-kurak mengenai Julianda Barus kan. Maksudnya ceritanya tuh apa sih membuat kamu tuh jatuh cinta banget sama Julianda Barus ini? Ya. Dia sangat mengerti banget. Jadi waktu kasus-kasus kemarin itu, kalau yang lain pada umumnya mungkin akan marah atau gimana. Cuma kalau suami saya bilang begini, Bunda, apapun yang terjadi nggak usah ngomong sama ayah, kamu hanya perlu bertobat saja sama Allah. Gitu. Nah itu benar-benar jadi istri yang baik buat saya, menjadi buat anak-anak juga. Udah dia nggak mau musingin aku dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi cuma itu aja. Kembali ke jalan Allah, bertobat. Benar mau punya anak lagi? Insya Allah, pengen bayi tabung. Udah proses atau baru mau akan? Insya Allah tahun depan deh. Oke, next foto. Nah, ini adalah ibunda. Mama lagi sakit. Kemarin mama itu kan udah dipotong ya payudaranya, terus sakit, terus dia tuh paling sering banget diare gitu. Emang udah umur juga kali ya, jadi memang sering-sering sakit-sakitan. Oke, kita masih akan kembali bersama mereka semua. Tetap di Rumpi.